Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah hadir di tempat ini. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias, ya Ahowu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Kalau boleh kita kutip definisi bahasa dari Kamus Besar Indonesia edisi ketiga yang disusun oleh Pusat Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Di sana dinyatakan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dari kutipan tersebut, ada hal yang menarik dan perlu kita garis bawahi, yaitu bahasa merupakan identitas diri seseorang yang menggunakannya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang sudah tentunya menjadi identitas setiap bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahasa merupakan cerminan dan sikap dari seseorang dalam berinteraksi. Sebagai identitas diri, bahasa akan menjadi petunjuk karakter dan kepribadian seseorang yang memakai bahasa tersebut. Namun, terlepas dari hal itu, kita tidak boleh menutup mata dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa pesat. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh buruk terhadap kelestarian budaya bangsa yang salah satunya adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa hal mengapa bahasa Indonesia perlu kita lestarikan. Yang pertama, tantangan pengaruh globalisasi. Kita sama-sama tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bahasa kita. Maka kita harus terus menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, akibat pengaruh globalisasi yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang kini hampir sudah tidak mendapat tempat di hati bangsa kita sendiri. Salah satunya, buktinya sekarang, jika kita berkunjung ke tempat wisata-wisata yang cukup besar, bahasa Indonesia itu hanya 50% digunakan, sedangkan 50% lainnya sudah digunakan dengan bahasa Inggris. Selain itu, saya ambil contoh yang lain yang cukup sederhana. Sekarang hampir seluruh sekolah di kota-kota besar berlomba-lomba masuk di sekolah SBI, yaitu sekolah bertaraf internasional, yang cenderung lebih mengutamakan kemahiran berbahasa Inggris. Sehari-hari para siswa diharuskan memakai bahasa Inggris, padahal belum tentu bahasa Indonesia mereka sudah baik, sopan, dan sesuai dengan aturan pemakaian bahasa kita. Yang kedua, rendahnya minat para generasi muda. Saya pernah dengar di sekitar kita, generasi muda lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, si A bertanya, "Hai, apa kabar?" Lalu si B menjawab, "Fine." Nah, dari percakapan sederhana seperti itu, untuk menjawab kabar baik harus menggunakan bahasa Inggris. Apa susahnya jika kita menjawab dengan bahasa Indonesia kita? Kita tahu Indonesia mempunyai 33 provinsi yang setiap daerahnya memiliki bahasa tersendiri. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mempersatukan adat istiadat yang berbeda itu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melestarikannya? Yang pertama,
pelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu masih sebagian kecil dari bahasa yang kita tahu. Yang kedua, tidak merasa rendah memakai bahasa Indonesia. Terkadang anak zaman sekarang ada yang suka menyelipkan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Memang tidak ada salahnya memakai bahasa Inggris, tetapi jika masih bisa memakai bahasa Indonesia, kenapa tidak? Oleh karena itu, saya harap generasi zaman sekarang dapat menciptakan generasi yang cinta bahasa Indonesia. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf bila ada kata dan tutur kata yang saya utarakan yang tidak sesuai atau tidak berkenan dalam penyampaian pidato ini. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Ahong.